Salam Kamir, kekaguman ilahi mengarah pada iman dan rahmat. Saudara-saudari yang terkasih, saya mempunyai cincin, yaitu cincin bacan yang sangat indah. Dan saya juga menyukainya. Suatu saat banyak teman-teman penyuka ake itu kumpul. Dan ketika kumpul pada saling melihat, dan punya saya itu hilang, nggak tahu kemana. Dipegang, dilihat, saling melihat karena banyak orang. Tiba-tiba kemana punya saya? Punya saya ini kemana? Saya mencari tidak ketemu-ketemu. Lalu kemudian saya cari, begitu saya melihat dipegang orang, dan kemudian saya tangkap orang itu karena mau lari, kemudian itu saya pegang kencang-kencang. Saya pegang erat-erat karena yang menyelamatkan bukan orang lain, tetapi saya. Kalau sudah terlanjur dibawa lari, tidak ada satupun yang kehilangan, kecuali saya pemiliknya. Tentu saja ini menjadi akik batu mulia yang sungguh-sungguh menarik. Bacan. Saudara-saudari yang terkasih, Injil hari ini juga berbicara tentang iman yang dipegang teguh. Ketika Yesus bertemu dengan murid-muridnya, dan hari ini merupakan pesta tahta Santo Petrus sebagai pemimpin gereja tertinggi yang otoritasnya kemudian dipegang oleh para paus penggantinya. Yesus suatu saat bertemu dengan murid-muridnya, khususnya murid lingkaran dalam. Lalu dia bertanya, kata orang, siapakah anak manusia itu? Lalu murid-murid menjawab seperti anak TK. Ada yang mengatakan Musa, ada yang mengatakan Elia, ada yang mengatakan salah seorang dari para nabi atau Yohanes Pembaptis. Lalu Yesus bertanya, menukik secara pribadi, menurut kamu sendiri, siapakah aku ini? Dan dengan sigap Petrus menjawab, engkaulah Mesias, anak Allah yang hidup. Lalu Yesus mengatakan, berbahagialah engkau Petrus, sebab bukan manusia yang mengatakan itu, tetapi Bapakku yang mengatakan itu. Maka sebetulnya Petrus dibimbing oleh Bapa untuk mengakui Yesus sebagai anak Allah, Mesias, anak Allah yang hidup. Saudara-saudari yang terkasih, dari semua itu simbol, dari orang yang umum, pendapat umum, kata orang, siapakah aku? Siapakah anak manusia? Kata orang. Lalu jawabnya, ya ada yang mengatakan ini itu, tetapi kemudian pertanyaannya selalu menukik. Tidak mungkin dalam waktu yang lama, mungkin dalam waktu yang pendek kalau dalam sejarah hidup kita masing-masing. Yaitu pertanyaan menukik. Menurut kamu sendiri, siapakah aku ini? Engkaulah Mesias, anak Allah yang hidup. Saudara-saudari, saya teringat, saya mempunyai teman dulu ketika masuk di seminari, kemudian masuk di panggilan, lalu pengen jadi romo. Kemudian dalam proses berikutnya ada semacam screening, dan akhirnya dia memutuskan, ini bukan panggilan saya. Saya secara dewasa memilih, ini bukan milik saya. Saya diarahkan oleh orang tua untuk menjadi romo, masuk seminari, untuk masuk kemudian dalam pendidikan lanjut sebagai frater, tetapi semua itu diarahkan manusia. Yang kepingin jadi romo adalah bapak saya. Maka kemudian saya memutuskan, saya keluar, saya mundur, tetapi mundur dalam proses yang panjang, bukan proses sembarangan, proses kecewa, tetapi proses yang saya merasa ini bukan saya, bukan pilihan saya, bukan panggilan saya. Maka kemudian dia mulai menemukan ketika masih pada saat
sekolah di seminari, pada awal-awal dia tidak terasa bahwa dia disorong-sorongkan oleh orang tua, bahwa dia kemudian diajak dalam tanda kutip dipaksa karena dipuji-puji kalau dia masuk seminari. Tetapi kalau di umum dia tidak dipuji, dia tidak mendapatkan sesuatu yang menjadi kerinduan dia. Maka kemudian karena dia dipuji, diarahkan dengan segala janji macam-macam, maka kemudian dia masuk seminari. Tetapi dalam proses cepat atau lambat, dalam proses konsolasi disolasi, proses kegembiraan penghiburan rohani maupun kesedihan kekeringan rohani, akan ditanya orang tersebut atau bahkan kita semua ketika kita beriman, mengimani sesuatu, memilih sesuatu, kita akan ditanya, menurut kamu sendiri, siapakah saya? Menurut kamu sendiri, apakah kamu merasa bahwa engkau menjadi profesi yang engkau kehendaki itu sesuai dengan panggilan Tuhan? Sesuai dengan apa yang ku kehendaki? Menurut kamu sendiri, jangan kata orang tua, kata teman-teman, kata romoku, kata frater-frater, kata OMK yang ada di sekitarku yang selalu mendukung aku, memuji-muji aku. Tetapi kamu sendiri. Semua pilihan yang menanggung adalah kamu sendiri. Semua pergulatan yang akan menjalani kamu sendiri. Semua obstacle-obstacle atau hambatan-hambatan yang harus mengarungi adalah kamu sendiri. Maka cocok pertanyaan pribadi itu menurut kamu sendiri. Kalaupun kita masih ngeles, masih ikut-ikutan, masih ikut arus, nanti akan tersingkir sendiri atau akan tersaring sendiri. Dan kita pun akan menemukan akhirnya menurut aku, engkau Mesias, jalan kebenaran dan hidupku. Engkau adalah gembalaku. Itu jawaban-jawaban yang ada. Maka saudara-saudari yang terkasih, di dalam pilihan-pilihan kita, di dalam iman kita, kita akan selalu menemukan pertanyaan yang menukik pada diri kita. Siapakah aku ini? Salam Kamir, kekaguman ilahi mengarah pada iman dan rahmat.